dalam membuat sebuah kebijakan, kebijakan itu saya membagi tiga ya. Pertama adalah kebijakan yang dibuat oleh publik. Kebijakan yang dibuat oleh publik itu artinya adalah publik menginginkan adanya sebuah kebijakan. Yang kedua, kebijakan yang dibuat oleh eksekutif. Eksekutif membuat sebuah kebijakan untuk menata publik, kira-kira begitu. Lalu ada yang disebut kebijakan yang diusulkan oleh legislatif atau parlemen. Tujuannya adalah kebijakan yang membuat eksekutif melaksanakan tugasnya dengan baik, menata publik. Konteksnya jadi saling saling mengisi dan saling saling menjaga dan mengawal. Oleh karena itu bagi saya ketika saya sudah menjadi eksekutif, saya paham benar sebuah kebijakan bisa bermanfaat atau tidak bermanfaat atau malah menimbulkan konflik bagi masyarakat. Dan untuk itu diperlukan kebijakan yang sifatnya adalah mengendalikan, mengatur, menjaga, mengawal. Nah itu adanya di parlemen. Jadi kalau ditanya apa yang akan saya lakukan, tentu yang pertama saya percaya kepada pemerintah bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan publik dengan baik. Tapi, nah ini kadang-kadang pemerintah juga memiliki yang namanya merasa berkuasa. Jadi absolute power. Pada saat absolute power inilah absolute power tends to corrupt. Artinya apa? Kekuasaan itu cenderung juga bisa menjadi korup. Korup itu berarti rusak, ya, kewenang-wenangan dan sebagainya. Nah disitulah pentingnya parlemen pada fungsi ini untuk menjadi mata dan telinga, channeling langsung dari antara rakyat sebagai pemilih dengan pemerintah. Oleh karena itu saya menginginkan bahwa kami sebagai pengawal publik, ya, menjaga kepentingan publik itu benar-benar terus menjadi mitra yang melakukan monitoring kepada pemerintah. Jadi saya jelaskan begini, ketika saya menjadi eksekutif, keluhan masyarakat selalu mengatakan kami tidak punya channeling untuk berbicara dengan pimpinannya. Itu sebabnya saya selalu melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah, tidur di rumah rakyat, di kampung, hanya untuk mendengarkan apa sih sebenarnya dibutuhkan. Karena pada saat pembuatan kebijakan, kadang-kadang pemerintah juga tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya, karena tidak ada channeling. Nah, tahun 2010 saya membuka channeling itu melalui media sosial. Mungkin saya salah satu pejabat pertama atau kepala daerah pertama yang membuat Twitter, Facebook dan sebagainya untuk melakukan dialog. Nah, saya melihat kok di atas dengan di bawah sudut pandangnya berbeda. Baru saya paham ada proses politik di sini, ada proses kekuasaan di sini yang publik tidak tahu. Oleh karena itu, ketika saya saat ini di parlemen, bagi saya melibatkan publik sebanyak-banyaknya dalam pengambilan keputusan itu adalah sesuatu keniscayaan. Satu contoh, pada saat saya sedang melakukan RDP atau raker, saya selalu share. Saat ini saya sedang melakukan rapat kerja dengan menteri, saya silakan yang memberikan masukan. Masuk banyak kan, thread. Dan itu yang saya tanyakan. Jadi saya tidak bertanya atas masukan dari TA saya, karena saya tahu mungkin TA saya pun baru baca, gitu kan. Nah jadi oleh karena itu saya menganggap bahwa saya adalah mata dan telinga yang menyambung masyarakat melalui fungsi-fungsi channeling tadi. Fungsi channelingnya ya bisa melalui media sosial, bisa melalui Wiki DPR, bisa juga melalui pertemuan-pertemuan, kunjungan-kunjungan gitu ya. Jadi saya menganggap diri saya hanya sebatas itu dulu. Jadi saya nggak berpikir yang besar, saya berpikir menyambung, bagaimana menyambung antara rakyat dengan pemerintah.